Halo teman-teman semua, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Dan kali ini aku bakal sharing tentang pola makan aku saat aku sakit GERD dan juga anxiety. Maksudnya sakit pas parah banget waktu itu, karena ada beberapa teman yang pasti nanya pola makannya kayak gimana sih kak, biar bisa mendingan gitu, biar bisa sembuh dari GERD gitu. Dan jujur aja sekarang kondisi aku tuh udah baik banget. Aku udah makan semuanya, tapi ya dalam kadar atau dalam porsi yang secukupnya gitu, nggak berlebihan gitu, karena kan segala sesuatu yang berlebihan tuh gak baik juga gitu, apalagi kita yang ada GERD dan juga anxiety gitu. Jadi aku bakal sharing ke teman-teman semua gimana pola makan aku pas aku sakit sampai menuju kesembuhan gitu. Jadi gak usah basa-basi yang lama gitu, aku langsung to the point aja. Yang pertama yang aku lakuin adalah, aku tuh ada saran dari teman aku, dimana teman aku tuh nyaranin coba deh mutih gitu, karena aku tiap kali ke dokter tuh selalu bilang nggak perlu mutih gitu, karena kamu cukup jaga pola makan dan lain sebagainya pun nanti lambungnya bakal membaik gitu. Tapi di aku tuh ngerasa nggak ada perbaikan sama sekali gitu loh teman-teman. Jadi aku pada saat itu memutuskan untuk mutih gitu, jadi cuman makan yang direbus-rebus gitu, gak makan gorengan gitu. Makan gorengan mungkin sekedar tumis gitu ya, kan ada minyaknya dikit banget gitu. Dan juga makan yang dikukus-kukus gitu, makan yang makanannya teksturnya nggak keras banget gitu, karena aku sendiri tahu kan kalau kita kondisi lambungnya sedang bermasalah kan otomatis dia nggak bisa kerja semestinya gitu, nggak bisa kerja berat gitu. Jadi kita harus perhatian nih ke lambung gitu. Jadi untuk sebulan 2 bulan tuh aku mutih, jangan makan yang berat-berat, kasihan lambungnya gitu. Jadi makan makanan yang healthy food gitu. Nah, makanan yang aku pilih juga nggak asal sembarangan gitu. Juga aku tuh selalu lihat-lihat dulu nih makanan mengandung gas atau enggak gitu, atau makanan bersantan atau enggak gitu-gitu kan ya. Jadi aku tuh selama 2 bulan mutih yang bener-bener makanannya healthy food banget gitu. Terus juga tipsnya, aku tiap sarapan biasanya makan yang namanya gandum gitu. Apa sih sekarang kayak instan gandum tuh kan banyak banget ya, Quaker Oat gitu-gitu, kalian bisa dapetin di toko-toko tertentu tuh pasti banyak gitu ya, kayak Quaker Oat yang instan gitu kan mudah diolah banget gitu. Jadi aku tuh selalu makan itu tiap sarapan gitu, biasanya kayak telur rebus gitu kan. Soalnya kalau Quaker Oats kan meskipun kita makan dikit tuh rasanya kenyang banget ya, dan otomatis di lambung tuh kayak kenyangnya tuh lama gitu. Nah, terus juga aku tuh biasanya konsumsi yang namanya makanan-makanan yang bisa meringankan gejala asam lambung gitu, kayak misal pisang, tapi pisangnya tuh yang bener-bener matang gitu, nggak asem kayak gitu ya. Biasanya kalau pisang-pisang yang jenis pisang yang warnanya hijau tuh aku nggak dulu gitu. Biasanya pisang kepok itu pun biasa aku rebus dulu biar teksturnya tuh nggak keras-keras banget kayak gitu loh teman-teman. Dan untuk pola makan, porsi makannya itu sendiri, aku biasanya siasati dengan 3-4 sendok sehari gitu. Aku sempet ambil, bentar ya, sorry tadi aku ngambil mangkoknya. Jadi aku tuh kalau untuk takaran sendok kan biasanya kita kayak asal ambil gitu, atau enggak pakai piring gitu kan, biasanya kita kayak ke mindset piring gede gitu kita ambil nasi berapa, ini kan nggak kelihatan dikit ya, pasti porsinya masih terbilang banyak. Biasanya aku tuh siasati pakai mangkok kecil segini, ini kecil banget. Jadi aku tiap makan tuh segini teman-teman, bahkan nggak sampai full gini sih, setengah doang kayak gitu. Dan itu pun kadang banyakin kuahnya daripada nasinya, jadi bener-bener 3-4 sendok. Tapi aku tuh sering-sering makan gitu, nggak cuman 3 kali makan, mungkin sehari bisa 4-5 kali gitu. Dan tiap makan aku biasanya bikin air hangat gitu, karena menurut aku air hangat tuh bikin relax di lambung gitu kan, beda sama air dingin. Jadi aku bener-bener stop minum air dingin atau air es gitu, karena dia bikin tegang gitu ya di lambung, apalagi pas perut kosong gitu kan ya. Gimana sih, aku pernah
karena aku merasa minum es nggak apa-apa, jadi aku pernah makan es apa tuh namanya, es serut gitu loh teman-teman, beli gitu ya, padahal kondisi lambung aku tuh masih belum sepenuhnya sembuh, dan hasil besokannya lambung aku tuh kayak nyeri gitu loh, mungkin dia kaget ya karena es batu ya, emang gimana ya, bandel banget sih waktu itu, jadi aku bener-bener nggak minum es selama 2 bulan gitu. Dan akhirnya kan aku tuh awalnya perutnya tuh kayak kembung dan lain sebagainya, kayak buat berdiri aja tuh kayak tegang banget gitu rasanya, kayak kaku gitu rasanya perut, terus juga nyeri gitu kan teman-teman. Dan selama aku mutih 1-2 bulan itu akhirnya nggak ngerasain itu lagi, cuman ngerasa kembung doang sih kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang nanya aku tuh pakai rempahan apa? Enggak, aku nggak pakai rempahan ya. Aku tuh pakai rempahan di awal-awal sakit, dan itu aku rasa memperparah sakitnya kayak gitu. Dan mungkin kalau ada teman-teman di sini yang cocok dengan rempahan ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Karena aku nggak cocok, jadi aku nggak lanjutin. Dan biasanya aku tuh cuman minum lidah buaya gitu. Jadi lidah buayanya itu aku kopekkan, apa itu namanya, dari kulitnya itu kan berlendir, itu aku cuci sampai bersih, habis itu aku rebus sampai si lendirnya itu hilang, baru aku jadiin kayak semacam minuman gitu, aku potong dulu, habis itu aku kasih yang namanya gula aren gitu biar ada manis-manisnya gitu, karena waktu itu aku juga nggak cocok sama madu sih, kayak ngerasa gimana gitu, jadi pakai gula aren gitu, itu cocok buat aku gitu. Jadi teman-teman, itu tadi tips pola makan aku saat aku kena GERD dan juga anxiety. Buat aku sih makannya 1-2 bulan tuh bener-bener mantang ya, apalagi aku tuh sempat ada hidup tersumbat, terus juga telinga sering berdenging, terus juga leher mengganjal kayak gitu-gitu, jadi aku stop gorengan kayak gitu. Nah abis itu selebihnya sih ya seperti pantangan yang harus kita hindari pada umumnya, kayak makanan-makanan yang mengandung gas gitu, dan juga makanan yang susah dicerna kayak misal kangkung, terus juga ada abang-abang jualan, terus juga ada jagung gitu. Pokoknya nanti aku share ya, ada beberapa jenis makanan yang dia itu ternyata susah dicerna oleh lambung gitu. Oke, jadi itu tadi tips dari aku. Aku sih ngomong seadanya ya, apa dari pengalaman aku pribadi gitu ya. Kalau bisa nanti ada yang aku ingat, oh ternyata nggak ke-record nih, nanti bakal aku bikin video lagi yang selanjutnya. Dan buat teman-teman di sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel aku ini berkembang dan manfaat buat teman-teman pejuang GERD yang ada di luar sana gitu juga. Ada suara ayam. Oke, itu tadi aja dari aku. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf banget, dan see you next video. Bye bye.